MTeners, kembali lagi di BSWM, Bincang Santai with Matrix. Bersama saya, Naswa Hanifah Rihoran dan saya Dia Semanung Khalid. Di BSWM kali ini kita mengundang salah satu alumni yang tentu saja mempunyai hal spesial yang akan kita share bersama Sobat MTeners semua. Nah, izin Kak, kayaknya lebih bagus lagi kalau Kakak memperkenalkan diri Kakak supaya lebih spesifik dan asesmen apa yang Kakak dapat. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kamila Glenny Putri Nasution. Aku alumni SMA Negeri 1 Matauli Pandan angkatan 26 dan alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk menjadi peraih perunggu pada ajang kompetisi sains nasional bidang ekonomi tingkat SMA tahun 2021 kemarin. Nasional. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, tadi udah perkenalan diri. Tadi meraih medali perunggu kan? Iya. Sistem perlombaannya di nasional itu bagaimana Kak? Sampai bisa meraih medali perunggu kan? Nah, jadi untuk sistem perlombaan itu beda-beda tergantung bidangnya. Kalau untuk bidang aku sendiri, karena aku ekonomi, jadi yang dilombain itu ada beberapa bentuk lomba. Jadi ada tes tertulis, itu kita ngerjain soal, ada pilihan ganda, isian singkat sama esai. Terus selanjutnya ada buat makalah juga, terus dipresentasiin. Ada financial literasi juga, itu jadi kayak simulasi trading gitu. Sama yang terakhir ada business plan, itu berkelompok. Jadi kalau kayak tadi itu berkelompok kan Kak, itu jadi kan, tapi kan untuk meraih medali perunggunya itu kan personal. Sedangkan di yang tadi itu ada kelompok, itu penilaian per satu-satunya bagaimana Kak? Per personalnya seperti itu. Nah, jadi itu kan ada 4 bentuk lomba ya. Jadi kita pertama itu ada tes tertulis, itu ada penilaian sendiri. Terus yang buat makalah terus dipresentasiin juga ada penilaiannya sendiri. Untuk yang simulasi trading juga punya penilaian sendiri. Dan untuk yang business plan juga ada. Jadi nanti diakumulasiin semua, itu yang jadi nilai kita. Dan dilihat kalau misalnya nilai kita itu termasuk 30 medali situ, kita dapat kayak gitu. Kemudian Kak, itu ada aturannya nggak Kak di KSN tingkat nasional? Kalau untuk aturannya sih Kayak aturan misalnya nggak boleh ini atau nggak boleh ini. selama tingkat nasional. Kalau orang kayak gini, kalau orang kakak tingkat nasional itu di karantina. Oh, nggak ada sih, nggak ada di karantina. Kan kemarin itu online gitu. Jadi dari sekolah masing-masing. Kalau kayak peraturan yang diberikan dari lembaga yang ngasih olimpiade atau KSN-nya ini ada nggak ke sekolah-sekolah? Atau kayak selama ujiannya itu Zoom, diawasin seperti itu Pak? Iya, jadi selama kami KSN itu diawasinya itu melalui Zoom. Jadi ada 2 device. Satu yang device untuk kita ngerjain, itu juga ada Zoom-nya. Jadi itu dari depan, terus ada yang dari samping atau dari belakang kita. Jadi untuk ngawasi apa aja yang ada di sekeliling kita. Itu gunanya untuk menghindari terjadinya kecurangan dari peserta. Nah, sampai ke mendapat medali perunggu pasti ada prosesnya juga kan Kak. Nah, untuk sistem bimbingan di sekolah di Matauli kita ini Kak, oke, bisa Kak gambarkan gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk bimbingan di sekolah itu udah dibimbing dari sebelum tingkat kabupaten. Jadi prosesnya itu kan seleksi tingkat sekolah dulu, terus dipilih sekitar 5 orang yang jadi tim sekolah. Nah, dari yang 5 orang tim sekolah ini dibimbing sama guru pembimbing. Terus karena cuma bisa 3 orang yang lanjut ke KSK, jadi selama proses seleksi tim sekolah itu semacam disaring lagi untuk dapetin 3 orang yang mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Nah, setelah itu dibimbing lagi, dan untuk persiapan provinsi itu ada sekolah kayak memfasilitasi untuk mengikuti pelatihan. Jadi nggak cuma guru dari sekolah, tapi juga ada diundang untuk melatih gitu dari luar. Dan untuk yang nasional juga gitu. Jadi ada tetap pelatihan dari luar sama guru dari sekolah yang membimbing. Berarti kalau guru dari luar sekolah yang membimbing itu dibiayai sekolah gitu juga? Atau iya, dibantu sekolah. Kemudian Kak, selama masa Kakak bimbingan itu ada kendala nggak Kak? Kalau selama bimbingan pasti ada kendala ya, tapi kalau kendalanya mungkin lebih ke soalnya. Jadi
sebenarnya kan kalau KSN itu tingkat soalnya tuh udah hot sih ya. Jadi pasti kita bakal sering jumpain soal-soal yang rumit. Paling kalau aku sih, kalau misalnya aku ketemu soal yang rumit terus sudah coba ngerjain dan nggak ketemu jawabannya, paling itu sih kesulitannya atau kendalanya. Kalau selama lomba Kak, ada kendala? Kalau selama lomba mungkin bakal bisa aja ada. Kemarin aku sempet jaringannya itu terputus, tapi untungnya kan online ya, jadi pasti kan ngerjain semua dari komputer gitu kan, dan pasti bakal ada kendala jaringan atau kendala dari device-nya. Jadi kemarin jaringannya sempat terputus, tapi untungnya bisa balik lagi dan soalnya tuh nggak hilang yang udah dijawab. Paling itu sih, jadi harus benar-benar dipersiapin karena online kan. Kayak yang tadi kakak bilang soal beberapa soal yang udah kakak coba kerjain cuman nggak dapat. Kalau dari kakak sendiri solusinya itu gimana? Cara mengatasi itu? Solusinya ya coba dikerjain dulu kan sendiri. Kalau misalnya udah kamu coba kerjain sendiri terus nggak bisa, coba tanya sama guru pembimbing atau sama mentor kamu atau sama kakak kelas yang pernah ikut KSN. Gitu sih. Ini langsung pertanyaannya, alasan ikut KSN ini kak, kayak kan udah tahu lah ini bakal susah, banyak proses, terus berani ikut gitu kak. Sebenarnya alasan aku ikut KSN karena ada target sih. Kan kalau misalnya jadi medalis itu bakal memudahkan kamu untuk bisa masuk ke PTN gitu. Jadi karena alasan itu sebenarnya aku semangat untuk bisa benar-benar berjuang di KSN ini gitu. Sebenarnya public speakingnya bagus sekali. Agak insecure ya Bun. Kan dari tadi kagum. Kemudian Kak, kesan dan pesan Kakak selama bimbingan di sekolah? Kalau kesan aku pasti sangat senang dan juga sangat terbantu karena dengan adanya bimbingan kita itu bisa dapetin lebih banyak sumber, terus juga dapetin ilmu dari guru-guru yang emang hebat. Terus kalau untuk pesan aku semoga KSN gak cuma bidang ekonomi aja, tapi bidang-bidang yang lain itu juga semoga semakin dibimbing gitu lah. Support, kalau untuk support kan tadi udah ada pesan dan pesan, terus sistem bimbingannya dari sekolah. Kalau dari kakak, saya kayak yang kakak rasakan itu support yang kakak dapatkan selama KSN itu nggak harus dari sekolah, itu kayak lingkungan kakak sekitar yang sangat berpengaruh gitu kak. Ya, jadi support selain dari sekolah, aku juga pastinya dapetin dari orang tua. Karena support orang tua itu sangat berpengaruh. Orang tua aku selama aku mengikuti proses KSN sangat mendukung, dari itu memfasilitasi aku untuk misalnya untuk aku beli sumber-sumber kayak buku, atau misalnya aku pengen ikut pelatihan, orang tua sangat mendukung. Jadi orang tua aku sangat berperan besar sih dalam proses KSN aku. Kalau kayak teman-teman lingkungan sekolah gitu, kalau teman-teman juga pastinya support, kayak nyemangatin. Kalau aku pas mau tanding gitu disemangatin, dibilang tenang gitu sama teman-teman gitu sih. Kemudian Kak, benefit yang Kakak dapatkan dari KSN ini? Benefit ya, kalau misalnya kamu menang jadi medalis kan kamu dapetin medali udah pasti, sama dapetin uang pembinaan. Terus yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya 30 medalis itu gimana ya, dengan kamu jadi medalis itu akan lebih memudahkan jalan kamu untuk masuk ke PTN impian kamu. Dan sebenarnya walaupun kamu gak jadi medalis, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari ikut KSN. Karena KSN itu berproses, jadi selama kamu proses KSN itu, kamu akan terus berkembang dan akan terus tumbuh dan jadi orang yang menghargai setiap perjuangan kamu gitu sih. karena udah tahu selama proses KSN itu capeknya gimana. Terus tadi saya nggak dengar juga kan 30 medalis. Jadi pembagian medalisnya itu gimana kak? Sampai 30 medalis itu? Pembagiannya, jadi pembagiannya itu 5 medali emas, terus 10 medali perak dan 15 medali perunggu. Banyaknya peserta KSN jadi 30. Terbiasa. Terus yang selanjutnya, euforia yang kakak dapat setelah menang ini? Kalau euforianya pasti lega, bersyukur, terus nggak nyangka karena
memang di KSN itu beda sama KSP yang tingkat provinsinya, udah beda dari semua soalnya, terus juga tes-tesnya itu susah dan saingannya pasti udah lebih berat kan. Terus juga jarak ke KSP sama KSN itu kurang lebih cuma sebulan. Dan pas aku persiapan KSN itu aku juga ada ikut kompetisi lain, jadi persiapannya terbagi. Makanya sebenarnya aku nggak berharap sih dapat jadi medalis gitu kan, tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan aku jadi 30 medalis ini. Kemudian Kak, pesan dan saran untuk siswa yang ikut KSN. Kalau sarannya sih ini kayak tips dan trik gitu. Yang pertama itu kalau misalnya kalian mau ikut, kalian yang pertama harus siapin mental. Karena ketika kalian mutusin untuk ikut KSN itu, kalian bakal ngorbanin banyak hal sih. Kalian akan kekurangan waktu tidur kalian akan kekurangan waktu kalian untuk melakukan kegiatan yang lain. Kalian juga mungkin bakal ketinggalan pelajaran, dan kalian harus siap sama kendala-kendala, apalagi kalau OSN-nya online itu bisa jadi kayak aku bilang tadi, kendala jaringan atau device kalian. Jadi kalian harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk itu. Terus juga menurut aku totalitas sih. Jadi kalau kalian memang mau ikut KSN, kalian harus usahain semaksimal mungkin biar hasilnya juga maksimal. Kalau kalian ngerasa kalian belajar dari satu sumber terus masih kurang, kalian bisa cari dari sumber lain. Kalau kalian ngerasa kalian perlu beli buku, kalian bisa beli buku. Atau kalian ngerasa kalian perlu ikut pelatihan, kalian ikutin pelatihan. Terus Tadi kan kakak ada bilang di bagian ini Kak, kalau misalnya ada buku gitu Kak, buku apa Kak yang bisa jadi menurut pegangan kakak gitu, berperan gitu. Bagus. Kalau untuk aku selama persiapan kemarin, aku ada pakai beberapa buku sih. Jadi aku ada tamatin buku itu karya almarhum Pak Pratama, judulnya Pengantar Ilmu Ekonomi. Terus ada juga aku pakai bukunya karya Pak Ismawanto, itu dia kayak kumpulan materi sama kumpulan soal gitu, mikro sama makro. Terus aku juga pakai buku kelas 12 akuntansi, itu karya almarhum Pak Pratama juga. Sama aku kemarin sempat baca Principle of Economics karyanya Menkyu. Kemudian Kak, tadi kakak ada bilang bakal harus siap ketinggalan pelajaran. Itu kakak mengejarnya gimana? Oh ya, jadi kan sebenarnya kalau dari sekolah itu ada dispensasi, kan dikasih dispensasi untuk memang benar-benar fokus ke KSN ini. Jadi aku manfaatin, kalau misalnya sebelum dikasih dispensasi, aku coba bagi waktu sih. Jadi misalnya kalau ada tugas sekolah atau kayak ada ujian gitu, aku bagi waktu. Misalnya aku belajar sekolah dulu, terus aku belajar untuk yang KSN. Terus ketika udah dispensasi, aku emang fokusnya ke KSN aja. Nah, dari misalnya kan setelah dispensasi kan misal KSK nih, dari KSK ke nunggu pengumuman KSP itu kan ada jaraknya. Jadi di situ aku coba kejar atau pelajari materi-materi yang selama aku dispensasi itu aku nggak ikut. Jadi di situ aku kejar. Jadi sebenarnya setiap ada jarak dari KSK ke KSP, KSP ke KSN, itu aku coba untuk pelajari materi-materi yang selama aku persiapan ketinggalan gitu. Kan tadi kakak juga udah jabarkan soal kayak buku-buku yang bagus untuk latihan-latihan soalnya. Nah, mungkin ada beberapa teman di Matauli yang kalau untuk beli buku belum cukup sanggup gitu Kak. Kalau tips sumber-sumber soal online gitu gimana? Kalau misalnya untuk sumber soal, sebenarnya karena KSN ini juga ajang tahunan, jadi udah banyak banget web-web yang memang nge-share soal-soal tahun lalu. Jadi kalian bisa dapetin secara gratis, kayak kalian rajin-rajin aja untuk aktif juga nge-search kalian butuh soal tahun berapa, semuanya ada di Google gitu. Dan gak harus, misal kalau misalnya kalian gak bisa ikut pelatihan, banyak kok video-video di YouTube yang bisa kalian tonton untuk persiapan KSN ini. Jadi kalau selagi masih bisa, kalian gak perlu beli atau ngeluarin uang, ya kalian gimana ya, kreatif aja lah caranya untuk nyari sumber-sumber itu, banyak karena kan udah ada Google ya. Udah gampang diakses semua. Kemudian Kak, itu tips latihan soal dan produktif Kak, kan kayak kakak kan padat kan kegiatannya dari KSP ke KSN, terus mengejar belajar sekolah, itu kakak memanage waktunya bagaimana? Oh ya, jadi kalau manage waktunya kayak yang aku bilang tadi sih. Jadi kalau misalnya pas sekolah
kalau misalnya ada jam kosong atau kayak istirahat, sebenarnya aku tetap coba untuk persiapan KSN gitu kan. Terus ntar kalau misalnya sampai rumah ada tugas, aku coba kerjain dulu, terus aku lanjut belajar. Terus untuk tips kayak gimana untuk soalnya itu, rajin-rajin latihan soal. Karena kan dengan kamu rajin-rajin latihan soal, kamu itu akan tahu materi mana yang belum kamu pahami. Dan dengan latihan soal juga, kamu akan tahu ternyata ada materi-materi yang ternyata belum kamu pelajari, tapi muncul di soal itu. Dan nanti di KSN-nya itu kan yang kalian hadapin itu soal. Jadi dengan sering latihan soal bakal terbiasa gitu berhadapan sama berbagai soal. Terus perdalam materi sih. Jadi supaya kamu benar-benar paham konsep, sama tujuannya supaya nge-cover materi-materi yang memang nggak semua disoalkan gitu. Jadi supaya kamu lebih paham gitu. Kan tadi kakak juga udah jabarin motivasi kakak ikut KSN itu karena ada 30 medalis. Jadi kalau 30 medalis ini kemungkinan besar untuk masuk PTN-nya itu lebih besar, Kak. Nah, karena kan kakak udah masuk terdalam 30 peraih medalis, jadi sekarang kakak kemana? Aku sebenarnya kemarin nyoba yang jalur prestasi UGM, sama ini juga mau nyoba yang jalur prestasi UI. Jadi aku masih belum tahu, karena aku yang jalur prestasi UGM aku lagi nunggu pengumuman. Kalau yang jalur prestasi UI ini sekarang lagi masuk pendaftaran. Kalau diterima dua-duanya itu gimana? Diterima dua-duanya, maksudnya dipilih gitu mau yang mana. Dua-duanya bagus. Mungkin nanti aku akan diskusi lagi sama orang tua. Kakak ada saran dan pesan nggak Kak untuk anak-anak mata? Saran untuk ikut lomba gitu. Tentang lomba, pelajaran, apapun yang, kalau kan kakak juga udah 3 tahun lah sekolah di sini, udah tahu gimana sifat-sifatnya, gimana gelap terangnya gitu kan. Jadi kalau kakak sarankan gimana mereka untuk memperbaiki diri, karena kan kalau cuma nunggu dari sekolah memperbaiki susah, jadi siswa itu memperbaiki dirinya sendiri gitu. Kalau menurut aku sih masa-masa SMA itu kan sebenarnya masa-masa yang kayak genting. Kita kan setelah itu mau lanjut ke univ impian, tapi juga di masa-masa SMA kita kayak nikmatin main bareng teman kayak gitu. Jadi kalau menurut aku boleh main sama teman, tapi kayak harus dibagi waktunya, dan kalau mau berubah itu niatin dari dalam diri kita sendiri dulu. Terus juga kita harus berpikir ke depannya gimana gitu kan, apa-apa aja yang harus kita siapin untuk nyiapin masa depan kita. Kalau misalnya gak usah takut mencoba, lomba apapun coba aja, gak usah terlalu mikir kejauhan kayak bakal menang atau enggak, karena sebenarnya mau menang atau enggak pun banyak banget yang didapetin dari lomba itu. Kamu bakal dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat teman-teman, terus ketemu sama orang-orang yang bisa buka pikiran kamu, yang bikin kamu jadi lebih berkembang. Jadi selagi masih ada kesempatan, coba aja, gak usah takut. Sebagai peraih medali perunggu gitu Kak, future plan kakak ke depannya itu gimana? Entah ada yang pengen kakak capai dari KSN kakak ini, atau sesuatu di masa depan yang berhubungan dengan ekonomi gitu yang mau kakak capai gitu. Berarti kayak cita-cita aku ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya aku ini sih udah ada kepikiran pengen nanti jadi data analis. Jadi data analis itu kayak menganalisis sama gimana menyampaikan ke orang tentang sebuah data. Karena kan misalnya nih ada data, kan nggak semua orang paham. Jadi gimana supaya kita bisa nyampaikan itu secara sederhana supaya orang lain ngerti. Jadi aku pengen jadi data analis yang bergerak di bidang ekonomi, supaya bisa menyampaikan data-data ekonomi itu yang nantinya juga akan ngebantu pemerintah untuk membuat kebijakan. Dari tadi pembahasannya agak berat gitu ya Kak. Kita coba dari yang selama kakak di Matoli yang kayak paling berkesan itu, atau ada peristiwa-peristiwa, cerita-cerita kakak yang paling berkesan yang mungkin bakalan kakak ingat nanti. Ini bebas ya? Bebas Kak, terserah Kak. Apa ya? Kan kita online ya. Tapi kan ada 1 tahun Kak offline-nya. Ya sekitar 8 bulan lah. Berkesan, MPLS termasuk berkesan. MPLS masih ya, nggak ada ya. MPLS terus pas kelas 1, masih kelas 1 soalnya. Liga juga seru sih. Tapi ya, kalau misalnya yang nggak online atau offline,
ya sebenarnya tetap persiapan KSN ini sih. Yang paling Ya karena ya gitu kayaknya setahun kerja ini aja. menonton di sini. Kalau untuk guru favorit kakak di Matoli? Guru favorit. Kalau semua guru pasti Iya, semua guru pasti berintegritas, favorit. tapi yang paling kakak bakalan ingat nanti. Semua guru favorit ya. Tapi mungkin yang paling bakal kakak ingat itu ya Ibu Dia sih. Karena ya ibu itu kan udah ngebimbing ya, udah ngebagiin ilmunya ke kakak. Jadi kayak ibu itu emang sangat membantu lah dalam aku berproses kayak gitu. Terakhir nih kak, kata-kata motivasi yang kakak pegang sampai saat ini. Kata-kata motivasi ini boleh gak panjang kan? Nggak boleh. Apa ya, aku ini sih selalu ingat kalau apapun mimpi, target, dan tujuan itu perjuangin aja setotalitas mungkin supaya hasilnya maksimal. Kalau dalam proses kalian berjuangin mimpi kalian itu kalian gagal, kalian nggak perlu ngerasa kalian nggak bisa gitu, atau mimpi kalian akan berakhir. Mimpi kalian itu nggak berakhir bukan ketika kalian gagal, tapi ketika kalian udah berhenti untuk berusaha. Jadi nggak apa-apa kalian capek-capek sekarang berjuang, karena nanti itu akan terbayarkan dengan cita-cita kalian yang tercapai. Keren kali kakak alumni kita. Udah banyak sekali yang tadi di-share oleh kakak alumni kita. Oh iya, satu lagi kak, sebagai peserta lomba KSN itu kan kalau ekonomi itu kan termasuk mata pelajaran yang rumit sekali. Baik kalau udah kayak KSN. Kalau dari kakak, tipe soal paling susah di ekonomi itu apa kak? Tipe soal paling susah apa ya? Karena ini kan udah mau ikut KSN lagi teman-teman kita di Matoli kan. Jadi mungkin bisa mereka dengar persiapan gitu kak kalau dari kakak. Sebenarnya semuanya rumit. Tapi kalau yang paling rumit mungkin Materi apa ya? salah satu materi paling susah menurut kakak untuk kakak pelajarin gitu. Mungkin daripada materinya lebih kayak bentuk soalnya kalau hitungan sih. Karena apalagi kalau di KSN itu nanti nggak sesimpel itu hitungannya. Dan terkadang informasi soalnya itu aja kita rumit gitu, kita susah mahaminnya gitu. Jadi ya mungkin itu sih, kayak sering-sering coba, karena di ekonomi kan banyak hitungan. Jadi coba berbagai tipe soal hitungan yang serumit apapun kerjain aja. Karena supaya kalian nggak kaget pas kalian ketemu soal yang kayak tricky gitu lah. Tricky. Oke teman-teman, udah banyak sekali informasi yang kita dapat dari kakak alumni yang sudah memberikan sumbangan achievement untuk sekolah kita tercinta teman-teman. Oke guys, sekian dari BSWM kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Kamila yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang santai bersama Matrix. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar Matrix tetap maju, Kreatif untuk Kreatif memberikan dan share-share memberikan informasi share-share menarik kepada informasi. teman-teman semua. Dadah! Dadah!